Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara dimana saja pun Anda berada, baiklah kita bacakan Asma Allah Al-Fattah, Zat yang Maha Membuka Kesulitan. Asma Al-Fattah ini kita bacakan dari sisi nafsu-nafsu yang menghalangi manusia untuk beriman. Baiklah saudara-saudara, jangan lupa berikan video ini kepada yang lain agar yang lain dapat manfaatnya. Al-Fattah adalah Zat yang Maha Membuka Kesulitan. Pada dasarnya, semua manusia pasti diberi karunia oleh Allah Ta'ala, baik berupa harta, ilmu, maupun tenaga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala tersebut pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, walaupun hanya sebesar zarah sekalipun. Sedangkan manusia adalah makhluk yang bodoh, lemah, tidak punya daya upaya dan kekuatan sedikit pun, dan manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari depan, sehingga manusia merasa kesulitan di dalam mengelola pemberian-pemberian Allah Ta'ala dengan benar. Ibaratnya, sekarang kita dititipi uang 100.000. Dapatkah uang 100.000 itu bisa bermanfaat untuk hari esok atau untuk akhirat? Sedikit pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Sedikit pun kita tidak tahu berapa yang harus kita gunakan untuk kebutuhan hidup di dunia, dan berapa yang harus digunakan untuk kehidupan akhirat. Jika lebih banyak yang kita gunakan untuk kehidupan dunia adalah salah, dan jika lebih banyak kita gunakan untuk kehidupan akhirat juga salah. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwa yang harus dinafkahkan untuk kehidupan akhirat adalah yang lebih dari keperluan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Akan tetapi keperluan di sini tidak memperturutkan hawa nafsu atau sebatas cukup dan tidak berlebih-lebihan. Dan di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman agar jangan terlalu menggenggam dan jangan terlalu mengulurkan. Quran Surat 17 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercelah dan menyesal. Dan di dalam mengelola pemberian-pemberian Allah Ta'ala tersebut selalu ada pilihan fasik dan takwa. Maka bagi orang-orang yang beriman dan merasa takut jika mengelola pemberian Allah Ta'ala untuk kebutuhan hawa nafsunya, oleh sebab itu Allah Ta'ala telah menyiapkan dirinya untuk membantu hamba-hambanya di dalam mengelola pemberian-pemberiannya, apabila si hamba mau memohon bimbingan kepadanya. Karena banyak sekali manusia yang terjerumus ke dalam jurang api neraka disebabkan dia salah di dalam mengelola pemberian Allah Ta'ala. Hal ini disebabkan dia tidak mau memohon bimbingan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi hawa nafsu manusia merasa mampu mengelola sendiri tanpa mau memohon bimbingan kepada Allah Ta'ala, sehingga terserah dirinya akan digunakan untuk apa. Karena dia merasa bahwa apa-apa yang dia miliki adalah miliknya sendiri, bukan titipan atau amanah dari Allah Ta'ala. Inilah hawa nafsu manusia yang bersifat egois, yaitu tidak mau diatur, sampai-sampai diatur oleh Allah pun dia tidak mau. Dengan kata lain, hawa nafsu manusia tidak mau diatur oleh Allah Ta'ala di dalam mengelola titipan-titipan yang diberikan kepadanya
karena dia merasa lebih pintar dari Allah Ta'ala. Padahal yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk hanyalah Allah Ta'ala. Jadi hawa nafsu manusia itu ketika dia butuh sesuatu, dia minta kepada Allah Ta'ala agar diberi yang sebanyak-banyaknya. Tapi ketika sudah diberi, dia tidak mau diatur oleh Allah Ta'ala, yaitu dia tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Ta'ala. Inilah hawa nafsu manusia yang selalu ingin enak sendiri. Padahal barang siapa tidak mengelola titipan-titipan Allah Ta'ala sesuai dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, maka dia akan celaka di akhirat nanti. Oleh sebab itu, hendaklah manusia di dalam mengelola pemberian-pemberian Allah Ta'ala mengikuti perintah Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya, sehingga manusia dapat mengelola dengan benar segala sesuatu yang Allah Ta'ala titipkan kepada mereka. Karena pada hakikatnya manusia tidak pernah tahu apa tujuan dari pemberian-pemberian Allah Ta'ala kepadanya tanpa tuntunan dan petunjuk Allah Ta'ala berupa Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Tentulah manusia akan sulit mengelola pemberian-pemberian Allah Ta'ala dengan benar, sehingga di akhirat kelak mereka akan mengalami hisab atau perhitungan yang sangat banyak dan berat. Dan bagi orang-orang yang di padang mahsyar mengalami banyak hisab, maka sedikit sekali yang bisa selamat. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kita bacakan tentang asma Allah Al-Fattah, zat yang maha membuka kesulitan. Mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun kita kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan maafkan segala salah-salah kita. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.